Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipa Widya Utami dengan NIM 2311219. Di sini ingin membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Qiraatul Kutub mengenai salah satu kitab yang biasa kami baca selesai presentasi, yaitu pada kitab halaman 37 mengenai dasar psikologis ke-10. Baik, langsung saja saya baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asasu an-nafsi al-ashir, artinya itu dasar ke-10. Terus at-tadruj fi al-khutuwat ma'atifli, yaitu artinya bertahap dalam langkah-langkah bersama anak. Terus at-tadruj sunnah ilaya sana'ah Allah fi umur syatta wa min tilka al-umur at-ta'lim wa al-amal kasalah kama aslafna sabikin li'anna fi al-hadis as-sidik, yaitu murru awladakum bisalah mahum abna sab'a sinin wadaribuhum wahum abna asaro sinin nasta'fiduhunna mabda aziman mu'attahtiron fi nafs atifli wa huwa at-tadruj fa ardu al-qadhaya jumlatan wahida layanfa wa anna likulli marhala minha fa'asalah fi al-bidayah ru' wa amudun wa tamuru bi talasa marahil ma'atifli, yang artinya bertahap adalah sunatullah yang ditetapkannya dalam berbagai urusan. Di antaranya adalah pendidikan amal seperti sholat, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Karena dalam hadis, suruhlah anak-anak kalian sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika saat mereka berusia 10 tahun. Dan dari sini kita bisa memperoleh prinsip yang agung bahwa yang berpengaruh dalam jiwa anak yaitu bertahap, yang menyesuaikan permasalahan secara sekaligus tidaklah tepat, karena sebagai tahap memiliki proses. Sholat seperti contoh melalui 3 tahapan dalam pendidikan anak. Yang pertama itu marahil ma'atifli, yaitu tahap-tahapan bersama anak. Terus marhalah al-ula, marhalat al-musyahada fahiya min lahzat masirati wa wayih illa asyabi'ah min umri haisu yahid atifli wa yu'tabi wa yaqalid wa yattaqalam fi as-salah fa in hadasa anduriba alaiha fi hadihi al marhalah kana zulman li'anna fahmahu ghairu mulzim bizali. Nah, yang artinya itu tahap pertama, yaitu tahap di mana pengamatan. Nah, dari anak mulai sadar hingga usia 7 tahun, anak itu menyaksikan, bahkan mengikuti, meniru, dan berbicara mengenai sholat. Jika ia dipukul karena tidak sholat di tahap ini, maka itu adalah salah satu kezaliman, karena ia belum memiliki pemahaman yang lebih mengenai sholat, yang mengharuskannya sholat. Terus lanjut ke bacaan selanjutnya, yaitu al-marhalah at-tansiyah, marhalat al-amr wa tamtadudu
watamtaddu min as-sabi'ah min umri illa al-ashira haisu yuwajih al-walidan al-awamir lil tifli wa yatluban minhu as-salah ma'iltizam adam al-iqab lianna al-iqab sayakunu fi ala marhala at-taliyah. Nah, yang penjelasan ini itu tahap kedua, yakni tahap perintah. Nah, berlangsung dari usia 7 hingga 10 tahun. Di sini kedua orang tua itu memiliki kedua orang tua itu memberi perintah dan meminta anak untuk sholat dengan tetap tidak memberi hukuman karena hukuman baru diberikan pada tahap selanjutnya, yaitu seperti dikatakan al-marhalah atas salitha marhalat ad-darob wa tabda'u min al-ashira ila mabad wa yudrabu atifli illam yu'adi as-salah. Nah, tahap ketiga. Pada tahap hukuman atau pukulan dimulai dari usia 10 tahun ke atas, anak boleh dipukul jika tidak melaksanakan sholat. Wahada atadrud fi al-marahil lahu adhar kabir fi nafs atifli wa istijabati famin as-su'ubah amru bisalah qabla as-sabi'ah nazaril adam tamyizi kama yas'ub aidan darabu ba'da as-sabi'ah wa dunna al-ashira bizalik syurid uqdat nafsiya inda bama tu'abi bihi illa qur'as salah faminhunna kanna la buda min at-tadruj maha wa naqlu illa marhala ukraha. Nah, tahap bertahap ini memiliki pengaruh besar dalam jiwa anak dan responnya. Memerintah anak sebelum sholat itu anak sholat sebelum usia 7 tahun sangat sulit karena ia belum mampu membedakan. Begitu pula melakukannya antara usia 7 hingga 10 bisa menimbulkan gangguan psikologis yang mungkin membuatnya membenci sholat. Oleh karena itu, kita harus melakukan pendekatan bertahap yang sangat diperlukan agar anak bisa berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya. Terus terakhir, wa al-hal kazalika fi ghairi as-salah min al-umur fa innaha tatalab at-tadruj al-manawi hatta yasila al-walid wa al-mu'alim wa al-murabbi bitifli illa al-hadaf al-mansyud. Nah, demikian pula dalam hal selain sholat, semua membutuhkan pendekatan bertahap baik secara psikologis agar orang tua atau guru dapat mendidik dan pendidik dapat membawa anak mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi itu arti dari bacaan halaman 37 mengenai psikologi anak ke-10. Nah, Allah itu menetapkan hukuman bertahap dalam berbagai hal dan metode. Nah, ini sangat penting diterapkan dalam mendidik anak, khususnya dalam mengajarkan kebiasaan ibadah seperti sholat. Anak tidak langsung diwajibkan, tetapi biasanya sesuai bertahap dan sesuai usianya dan kematangan psikologis anak. Nah,
3 tahapan mengajarkan sholat kepada anak itu, yang pertama itu tahapan pada usia 7 tahun, anak hanya diperhatikan sholat tanpa paksaan. Ia akan melihat, meniru, dan dibimbing dengan cara lembut. Belum ada sanksi jika tidak melaksanakan. Terus masuk ke tahap kedua pada usia 10 tahun. Nah, anak itu diperintahkan dengan tegas jika masih meninggalkan sholat boleh diberi hukuman ringan, tapi seperti dicambuk secara perlahan untuk mendidik anak agar tidak kebiasaan untuk meninggalkan sholat. Hal ini karena sudah ada kesiapan mental dan kesadaran dan tanggung jawab. Nah, pada tahap ketiga itu, setelah 10 tahun, jika anak masih tidak sholat, ia sungguh dianggap lalai dalam kewajiban yang penting. Dikhawatirkan timbul kerusakan mental yang keras, spiritual jika tidak diarahkan secara serius. Nah, terus intinya adalah bertahap itu penting karena anak mengalami perkembangan psikologis dan pemahaman yang berbeda di setiap usianya, baik usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya sampai ia besar. Nah, memaksa sebelum waktunya bisa merusak mental anak karena secara tidak langsung pola pikir anak di setiap umurnya itu berbeda. Kemampuan berpikirnya berbeda, makanya kita harus bertahap mendidik anak itu sesuai dengan umur dan kesehatan mentalnya. Kita harus tahu, oh anak umur segini itu tidak baik dikasih hukuman, maka dikasih teguran secara perlahan. Umur segini sudah bisa dikasih hukuman, tapi tidak cara dengan kekerasan. Kalau umur segitu saja masih tidak bisa, ya maka kita sebagai orang tua itu harus menegur dan membimbingnya lagi agar bisa memberikan efek yang jera agar anak tidak untuk meninggalkan sholat. Nah, kesimpulannya itu pendidikan Islam itu tidak langsung memaksa anak melakukan kewajibannya, tetapi melatih secara perlahan dan konsisten agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan taat dengan hati. Baik, mungkin itu saja mengenai pembahasan saya mengenai kitab Qiratul Kutub pada halaman 37 yang diupload oleh dosen PID Waluyo MSI. Kalau ada salah dan kurang dalam penyebutan kata maupun artinya, saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.